Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya rekan-rekan para teknisi, khususnya buat rekan-rekan teknisi pemula ya. Pada kesempatan malam hari ini jumpa lagi bersama dengan saya di channel Service, menanggapi pertanyaan yang ada di channel YouTube saya ya. Ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan tuser yang kemungkinan rekan-rekan tuser pemula ya. Bertanya, Bang, berapa sih tegangan normalnya untuk jenis TV LG ya, tipe 32. Nah, kebetulan TV ini saya sudah mengerjakan ya. Dia kerusakannya itu adalah suaranya ada, tapi gambarnya tidak ada. Dan kerusakannya ada di BL ya, backlightnya itu saya sudah ganti ya. Saya ambilkan dulu. Backlightnya ada di sini ya. Nah, ini ya, saya sudah beli ya di toko online, dan ini saya ganti satu set ya. Dan seringkali saya katakan di channel YouTube saya, jika menemukan kasus sama dengan saya ya, suaranya ada tapi gambarnya tidak ada, kerusakan ada di backlight, saran saya buat rekan-rekan teknisi pemula diganti aja satu set ya. Karena beberapa seringkali saya alami jika kita mengganti yang putus atau satu saja yang atau dua atau beberapa yang putus kita ganti ya, itu pemakaiannya tidak akan lama. Oke teman-teman, pada malam hari ini saya akan mengulas ya dan menjawab pertanyaan rekan-rekan, khususnya teknisi pemula ya. Mungkin saya bisa nangkap arah pertanyaannya, menanyakan berapa sih sebenarnya tegangan normal keluaran dari TV LG tipe 32 jenis LED ya, seperti ini. Mungkin agak bingung juga menganalisa kerusakan ya, apakah kerusakannya itu terjadi di backlightnya atau di area inverter backlightnya ya. Karena kerusakan dari TV LED itu suara ada gambar tidak ada, bisa saja terjadi kerusakan itu di area inverter backlightnya ataupun di backlightnya sendiri. Nah, barangkali maksud dan tutorial saya pada malam ini agar mungkin teman-teman para teknisi pemula bisa mengambil kesimpulan ya. Ya, soalnya jika kita cuma mengandai-andai dan salah prediksi kerusakan, itu bisa saja kita membuka panel. Nah, pada saat kita mau buka panel, disitulah risiko yang paling tinggi ya untuk rekan-rekan teknisi pemula. Biasanya kalau buka panel itu risikonya sangat tinggi, salah sedikit panelnya akan pecah ya. Nah, pada malam hari ini kita akan mengulas ya, berapa sih sebenarnya tegangan-tegangan normalnya yang ada di area inverter backlight untuk jenis TV LG LED tipe 32 seperti ini. Nah, sekarang saya akan mengukur tegangan-tegangannya ya. Itu tegangan wajib yang sering sekali mengalami kerusakan di area inverter backlightnya. Oke, ada beberapa bagian di sini teman-teman, saya akan perlihatkan ya. Itu yang pertama ada di fade-nya ya, fade step up untuk jenis tipe LG seperti ini ya. Ada fade ya, ini di sini kaki tengah ya. Ini ada sebuah fade yang ada di bawah sini ya. Saya tidak usah balik ya. Ini di sini, ini ada fade ya. Nanti kita akan ukur tegangannya berapa sih tegangan fade-nya ini pada saat backlightnya kita lepas seperti ini ya. Kemudian ada fade dimmer, ini yang namanya fade dimmer teman-teman ya. Ini gunanya dia bertugas untuk mengatur kecerahan gambar ya. Ya, terang dan gelapnya gambar ini yang mengatur ya. Kemudian di sini ada IC driver ya, ini dia. IC drivernya itu untuk mengatur rangkaian kerja inverter ya. Ini dia isinya. Biasanya juga mengalami kerusakan ya teman-teman ini. Sering juga pada rekan-rekan cara mengatasinya yaitu tidak mengganti ini, tapi menggunakan step up ya untuk menyalakan backlightnya seperti itu. Kemudian nanti kita akan mengukur juga di sini di kaki-kakinya ya, di kaki pin 1 dan pin 2 ya. Untuk IC drivernya berapa sih tegangannya ya pada saat backlightnya terlepas dan pada saat juga backlightnya kepasang ya. Nah, sekarang saya akan mengukur tegangan inverter backlightnya pada saat backlightnya kita lepas seperti ini ya. Jadi nanti teman-teman bisa langsung menganalisa kerusakan ya,
apakah kerusakannya di BL ataukah di area inverter backlightnya ya. Jangan sampai kerusakan di area inverter backlightnya teman-teman sudah membongkar panel, dan resiko membongkar panel itu sangat besar ya, sangat tinggi ya. Bisa saja salah sedikit panelnya pecah ya. Nah oke, kalau begitu saya akan coba nyalakan teman-teman. Kita akan memeriksa berapa sih tegangan normalnya, dan ini kondisi inverter backlight ini normal ya. Sekali lagi, inverter backlight ini normal ya. Oke, sekarang kita akan mengecek tegangannya ya. Pada saat ini backlightnya lepas ya, artinya pada saat dia tidak terbebani ya inverter backlightnya. Saya akan nyalakan. Bentar, saya akan colokan ya. Oke, sudah nyala ya. Sekali lagi saya katakan TV ini sudah normal ya. Ini cuma saya buatkan seperti ini untuk menjawab pertanyaan dari rekan-rekan tuser pemula ya di channel YouTube saya. Oke, sekarang kita akan ukur di sini teman-teman ya, di fade step up-nya di kaki tengahnya di sini berapa sih kita langsung di sini saja ya. Perhatikan di ampermeter saya. Sebentar, saya lekatkan ground dulu. Ini hampir teman-teman ya kebalik ya. Oke, saya sudah letakkan di ground untuk pop hitamnya ya. Coba kita ukur di sini teman-teman. Oke, dia terukur 135 dan turun menjadi 126 begitu. Itu dia ya. Itu dia bermain ke tegangan seperti itu, dia bermain karena inverter ini soket backlight ini belum kepasang ya. Oke, di sini tegangan di kutub positif untuk area backlightnya di sini kita ukur teman-teman ya. Sama ya, dia bermain karena tegangan dari sini ya, dari fade ya. Ini dia ya, dia bermain seperti itu, naik turun ya. Oke. Kemudian di sini tegangannya teman-teman, ini juga yang perlu dicek ya di sini. Di sini. Nah, itu ada tegangan 50 volt ya. Dia bermain juga tuh ya, karena backlightnya belum terpasang ya. Oke. Nanti pada saat teman-teman mencabut soket untuk menganalisa kerusakan ya, jika tegangannya sama yang saya lakukan, berarti dipastikan itu inverternya bekerja ya. Artinya inverternya dalam kondisi bagus, dan kita bisa langsung memberi kesimpulan bahwa kerusakan ada di BL-nya ya. Oke, yang ini lagi yang mana ya, yang belum saya cek ya. Nah, di sini teman-teman kita harus cek ini ya, di IC driver ya. Ini untuk mengatur rangkaian inverternya ya. Di sini ini yang sering mengalami juga kerusakan. Nah, di sini di IC ini ada sebuah titik sini teman-teman ya. Berarti ini dipastikan di sini ada poin nomor 1 kakinya ya. Nah, kemudian yang sering saya ukur juga itu di kaki nomor 2 ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan mengukur di kaki pin 1 berapa sih tegangannya pada saat backlightnya itu lepas ya, tidak ada beban ya. Oke, lihat ini di sini kaki 1 nyambung di sini ya teman-teman, di sini saja. Sebentar, dia tegangannya biasanya itu 2 lebih ya. Saya pindahkan ampermeter saya dulu, 20 DC ya, 20 ya. Kita ukur di sini. Oke, tegangannya itu ya 2,7 ya. Dia tidak bermain ya. Oke. Untuk di kaki nomor 1 untuk IC drivernya ya. Nah, sekarang kita akan ukur di kaki pin 2 di sini teman-teman ya. Biasanya itu terukur dia 11-an ya, 12-an ya. Kita lihat. Oke. Ternyata betul ya. 12. Nah, jika semua tegangan yang saya perlihatkan itu sudah ada semua di area inverter backlight ini, maka dipastikan area inverter backlight ini normal ya. Nah, sekarang saya akan cabut dulu. Lalu kita akan mengukur pada saat backlightnya itu kita kepasang ya. Oke. Nah, ini kan sekarang saya sudah kerja backlightnya teman-teman, saya sudah ganti, dan kondisi sekarang TV ini sudah normal ya. Nah, sekarang kita akan mengukur pada saat backlightnya itu sudah melekat ya. Saya konekkan dulu di sini. Saya pasang soketnya ya. Oke, sudah kepasang. Nah, sekarang kita akan mengukur ya. Saya perbaiki dulu stand ya, jangan sampai dia short ya. Sudah kelihatan teman-teman? Oke, sudah kelihatan ya. Nah, untuk crop hitamnya saya cabut dari body ya. Kita langsung saja di sini ya mengukur.
Kebetulan untuk jenis TV LED LG seperti ini, untuk groundnya itu dia berwarna hitam ya, dan untuk positifnya itu berwarna biru. Sebentar saya perbaiki stand ammeter saya dulu. Oke, sekarang langsung kita nyalakan. Backlight sudah menyala ya. Oke, kita akan langsung mengukur ya. Tadi saya katakan untuk positifnya itu untuk jenis TV LG LED 32 ada di kabel warna biru ya, dan untuk groundnya ada di kabel berwarna hitam. Nah, sekarang skala kita pindahkan ke 1000 ya. Kita akan ukur pada saat inverter ini bekerja dan mengeluarkan tegangan ya dengan normal. Nah, sekarang kita akan lihat berapa sih tegangan normalnya ya, keluarannya ya. Perhatikan teman-teman yang bertanya ya. Kita ukur di sini. Ini ground ya. Oke, ini positifnya. Ya, dia terukur 43. Nah, itulah tegangan yang keluaran dari inverter backlight untuk jenis TV LG 32 seperti ini. Oke. Dan sekarang saya akan mengukur ya pada saat backlight sudah kepasang ya, berapa sih tegangan yang tadi ini step up-nya ya, yang tadi terukur 100-an lebih. Sekarang kita akan mengukur tegangannya pada saat backlight sudah inverter ini terbebani ya. Artinya inverter ini sudah bekerja. Nah, kita ukur di sini teman-teman di kaki tengah feednya ya. Oke, dia terukur 68 ya. Kemudian di sini teman-teman di apa sih namanya tadi yang saya katakan itu, fade dimmernya ya, sorry ya, yang mengatur kecerahan gambar tadi. Di sini kita ukur ada tegangan 13 volt ya. Oke. Lalu di sini teman-teman terakhir ya, di IC drivernya ya, pada saat sudah terbebani ya, kita lihat ukur di kaki pin 1 di sini, kelihatan ya, 2,7. Oke. Kemudian kita ke kaki pin nomor 2-nya ya. Di sini terukur 11. Nah, itulah tegangan-tegangan yang hadir di tegangan wajib ya, yang hadir di area inverter backlight TV LG seperti ini. Nah, jika salah satu tegangan yang ada di area inverter backlight ini tidak sama dengan pengukuran saya, maka dipastikan inverter backlightnya itu bermasalah. Barangkali teman-teman sangat jelas ya saya menjelaskan ya, dan jika teman-teman nanti ada pertanyaan atau kurang jelas dari penjelasan saya, silakan teman-teman bertanya lagi di kolom komentar ya. Insya Allah dengan kemampuan dan sebisa saya akan menjawab pertanyaannya. Barangkali demikian dari saya, channel Labis Service. Mohon terus dukungannya jika teman-teman suka ya, dengan cara di like, di subscribe, di komen, dan jangan lupa dibagikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dari saya, channel Labis Service, dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.